selamat malam, sahabat Inspirasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Astriani Dwi Aryanintya, selaku host untuk kisah inspiratif malam ini. Nah, malam ini adalah malam yang sangat spesial karena kita tidak hanya nanti akan mendengarkan kisah-kisah perjuangan dari seseorang pasien yang memang sangat inspiratif, tapi juga kita akan mendapatkan banyak insight ya. Jadi saya akan menjembatani dulu nih awal-awal bagaimana sih multiple sclerosis itu, sebuah autoimun yang sangat mungkin bagi sebagian orang awam itu adalah hal yang asing begitu ya. Multiple sclerosis atau biasa disingkat dengan MS. Nah, sebelumnya saya izin untuk share narasumber kita hari ini adalah sangat spesial sekali. Kisah inspiratif ini adalah kisah dari perjuangan pasien-pasien yang sangat hebat. Jadi inspirasi itu tidak hanya datang dari orang hebat saja, pasien itu juga bisa untuk menginspirasi dari kisah perjuangan hidupnya. Beliau adalah Muhammad Reski Asyana, merupakan Chief Executive Officer atau CEO dari Para Kerja, yang merupakan profesional, hard worker, dan aktif untuk fight for disabilities right. Jadi bagaimana sih orang dengan masih muda sekali ya, nih umurnya Mas Kiki, saya juga sempat bertemu secara virtual dengan beliau, di umurnya yang masih sangat muda, bahkan jauh lebih muda daripada saya, itu bisa menginspirasi yang mana menggerakkan teman-teman, kita bilangnya adalah teman disabilitas, kemudian teman-teman pasien, orang dengan autoimun itu bisa sampai yuk kita bangkit lagi, semangat lagi. Wow, bahkan ini kalau saya mau sedikit sharing, sedikit bocoran nih, nanti mungkin Mas Kiki bisa menceritakan lebih detail bagaimana Mas Kiki itu malah bisa membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang concern di bidang disabilitas atau hak-hak disabilitas. Wow, kalau saya ada di posisi itu, belum tentu saya juga mampu ya. Bahkan kita lihat di sini juga experience beliau itu sangat luar biasa. Beliau adalah director dari Putra Kami Foundation, sebuah foundation loh. Kemudian ada tentunya CEO Para Kerja. Kalian bisa melihat teman-teman sekalian, sahabat Inspirasien, di www.parakerja.co.id atau Instagramnya @parakerja. Kemudian founder dari ABA Batam. Nah, organisasi yang diikuti ini juga saya pas baca ya, panjang sekali CV-nya, luar biasa di umurnya yang segitu, di usia beliau yang segitu, dengan keterbatasan ya fisik yang dimiliki, beliau bisa mengikuti beberapa organisasi. Ini highlight cuplikan organisasi yang masih diikutin sampai saat ini, yaitu adalah Special Education Network and Inclusion Association. Kemudian ada Center of Indonesia Sign Language Interpreter Service, Rio Islands National Paralympic Committee. Wow, ini luar biasa. Bahkan saya pernah melihat Mas Kiki ini, panggilannya adalah Mas Kiki ya, pernah menjadi delegate of YESALI Summit 2017 di Philippines, Manila, dan menjadi Indonesian Most Outstanding Youth in International Level 2017. Luar biasa. Dikala banyak sekali keterbatasan yang dimiliki, Mas Kiki bisa sampai segitu. Itu cuplikan aja, nanti kita dengar gimana Mas Kiki berjuang. Nah, saya mau share juga sebelum kita mengundang beliau untuk sharing. Nah, tadi saya sempat mention ya, ada Para Kerja. Para Kerja itu apa? Sekilas tentang Para Kerja yang mengusung hashtag disabilitas bisa. Para Kerja ini adalah sebuah platform untuk teman-teman disabilitas atau teman-teman yang concern di bidang hak-hak disabilitas untuk bisa melakukan kerja untuk setara ya. Jadi di sini terlihat bahwasanya bahkan 70% dari tim di Para Kerja adalah penyandang disabilitas. Salut, thumbs up untuk Mas Kiki dan tim. Saya sangat mengapresiasi sekali. Kemudian ini adalah program-program dan visi misi dari Para Kerja. Jadi bisa di capture atau nanti akan kami share di Instagramnya Inspirasien dan juga bisa dilihat di Instagramnya Para Kerja. Nah,
membahas tentang multiple sclerosis. Kemudian apa sih itu multiple sclerosis? Hari ini kita spesial sekali kedatangan seseorang yang memang benar-benar perjuangannya itu, kalau saya ada di posisi mendapatkan autoimun tersebut ya, belum tentu mampu. Karena begini, saya mau cerita sedikit tentang multiple sclerosis atau yang sering disebut dengan penyakit seribu wajah. Multiple sclerosis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan lemak atau mielin sehingga menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Bahkan kalau nggak sampai ditangani dengan cepat dan tepat, ini tuh bisa menyebabkan penurunan dari sistem saraf, bahkan sampai ke sensori motorik dari penyandangnya atau kita bilangnya pejuangnya ya. Karena multiple sclerosis ini adalah salah satu dari penyakit kronis yang memang bisa flare up sehingga pengobatannya ini harus secepatnya tuntas dan optimal. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung invite Mas Kiki. Nah, Instagram Live kali ini spesial karena mendapatkan dukungan yang luar biasa juga dari Mas Kiki dan tim, khususnya para kerja, di mana kita nanti akan mengundang juga menghadirkan juru bahasa isyarat. Kita persilakan untuk hadir, yaitu Mas Kiki, untuk bergabung pada Instagram Live Kisah Inspiratif hari ini. Bagaimana berjuang dengan multiple sclerosis yang tidak membuat Mas Kiki berhenti untuk berkarya dan berdaya. Halo, selamat malam Mas Kiki. Halo, selamat malam. Iya, terima kasih Mas Kiki sudah berkenan untuk hadir di acara Instagram Live Kisah Inspiratif Inspirasien nih Mas Kiki. Oke, kita sapa dulu nih Mas, teman-teman sahabat Inspiration, atau kalau di para kerja, kita bilangnya apa Mas? Teman para kerja atau sahabat Mas Kiki atau apa? Teman-teman para kerja. Teman-teman para kerja. Halo teman-teman para kerja, boleh ditulis di kolom komen, kalian dari kota mana aja? Boleh ya, kita sharing. Nah, kalau teman-teman nanti pengen bertanya lebih lanjut ya tentang topik kali ini, yaitu perjuanganku dengan multiple sclerosis yang tidak menghambatku berdaya, silakan untuk mengisi pertanyaan di question box ya. Di question box. Oke, kita sebentar. Halo, ini ada yang dari, Masya Allah, dari Banjarmasin ya. Ya, acara kali ini disupport, didukung dengan juru bahasa isyarat. Jadi semoga teman-teman disabilitas yang mengikuti juga bisa untuk memahami ya dari isi acara kita. Mas Kiki tiba ada kendala teknis, kita invite ulang. Baik. Halo Mas Kiki, ini luar biasa sekali Mas, sudah hadir dari Banjarmasin, dari Blitar, Palembang, Salatiga, Tegal, Binjai, Sumatera Utara, Bogor, Samarinda, Subang. Masya Allah, ini kota-kota yang banyak sahabat inspirasi dan teman-teman para kerja. Halo semuanya. Nah, tadi saya sempat sharing Mas di awal tentang sakit yang dialami oleh Mas Kiki. Itu kira-kira awal mulanya kapan dan apakah Mas Kiki bisa menceritakan begitu Mas, dulu itu gejala yang dialami oleh Mas Kiki apa ya? Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Saya diundang ke live Instagram ini dan kita bisa cerita-cerita nih sama-sama tentang autoimun yang saya punya. Terus juga berkaitan tentang pengalaman memiliki autoimun ini, dan memang saya juga berterima kasih menyediakan akses bahasa isyarat sehingga teman-teman tuli juga bisa untuk mendapatkan informasi yang saya sampaikan. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi berkaitan tentang sebenarnya saya punya autoimun itu sejak kapan? Ini tuh dari tahun 2019. Nah, jadi 2019 itu di bulan Maret saya itu lagi baik-baik aja, lagi sehat-sehat aja, tapi itu menjelang maghrib ya, lagi hampir maghrib, terus lagi ngobrol-ngobrol aja sama adik-adik di kamar sambil main handphone nih, terus
ketika udah azan maghrib, yakin dong pergi sholat, yuk sholat kayak gitu, pergi dong kita ke masjid. Tapi ternyata di saat itu padahal tuh awalnya baik-baik aja, tapi tiba diajak sholat maghrib itu saya nggak bisa gerak lagi, kakinya tiba-tiba kayak, loh kenapa? Karena tuh dari tadi kan sebenarnya sambil duduk di tur gitu, kita handphone sambil ngobrol-ngobrol, kakinya memang nggak banyak gerak. Tapi ketika mau berdiri untuk sholat maghrib, terus loh kok nggak ada tenaganya gitu, kok nggak bisa gitu. Jadi kayak bener-bener tombol apa namanya, tombol lampu yang ceklek mati gitu. Ya, Loh kayaknya masih bisa gitu loh, tapi kok tiba-tiba sekarang nggak bisa aja. Nah, tiba-tiba serangan mendadak kayak itu yang sebelumnya nggak pernah terjadi nih, nggak pernah itu sampai dianggap oke, aku mungkin bertahan. Jadi sholat maghribnya nggak jadi ke masjid, tapi sholatnya di rumah, kemudian sholat isya, terus langsung disuruh tidur kan. Terus besoknya, loh kok kakinya masih belum bisa gerak gitu loh, berarti ini bukan kelelahan gitu. Karena kenapa mikir ini tuh kelelahan, karena memang lagi banyak kegiatan kan. Tapi sampai besoknya udah bangun tidur kok belum juga bisa gerak lagi. Jadi, kemudian kemungkinan pertama sampai dianggap oke, ini mungkin stroke. Jadi ya stroke, terus nggak dibawa ke waktu itu, terus bawa ke rumah sakit. Memang dokter pun bilang oke, beberapa pemeriksaan dan awalnya dulu itu didiagnosanya adalah ini itu namanya Guillain-Barré syndrome. Jadi adalah sebuah itu tidak bisa bergerak. Ya. Tidak bisa terdengar suara saya? Iya, agak putus-putus mas suaranya. Oke, kalau sekarang gimana? Ya. Aman, oke. Kalau sekarang sudah aman? Aman. Oke, ya. Jadi waktu itu dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang, oke, ini kemungkinan Guillain-Barré syndrome. Jadi itu memang sebuah keadaan di mana memang terjadi kelumpuhan mendadak karena kurangnya vitamin D, karena katanya gitu. Jadi Guillain-Barré syndrome itu GBS deh kita sebutnya. GBS itu adalah diagnosa awalnya. Tapi kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan lanjutan, ternyata tidak ada perubahan nih, karena kalau di GBS itu katanya biasanya cuma 3 hari udah bisa gerak lagi gitu. Tapi ternyata saya tuh sampai semingguan nggak bisa gerak, dan ternyata di bulan Maret itu sampai 3 bulan saya lumpuh gitu loh. Jadi sekitar bulan Juni itu saya baru bisa mulai jalan. Dan pokoknya dari Maret, April, Mei, Juni gitu, 4 bulan berarti. Itu lakukan pemeriksaan, dilakukan MRI, dilakukan anak profile untuk tes segala macamnya, ambil tes darah dan segala macamnya, dan sampai akhirnya tanya adalah multiple sclerosis atau kita sebut. Oke, berarti itu mendadak ya mas. Jadi kayak sudden sadness tiba-tiba hadir dikala Mas Kiki itu dengan keluarganya masih berkumpul ya. Jadi tiba-tiba loh kok nggak bisa digerakin. Wow, itu pasti kaget ya awal-awal. Atau mungkin bisa diceritakan nggak mas, gimana respon psikologis gitu ya, yang muncul emosi-emosi yang dirasakan ketika awal-awal ngerasa kaki kan tadi udah besokannya tetap nggak bisa digerakin ya, malah dikiranya sempat stroke gitu ya. Apa sih yang dirasakan dialami awal-awal gitu mas? Panik pasti, tapi itu lebih ke ini sih, bukan ke personal yang saya pikirin waktu itu, karena saya tuh kelumpuhan pertama itu kan di bulan Maret 2019, dan itu baru 3 bulan para kerja launching nasional. Jadi para kerja ini kita launching secara nasionalnya itu di Desember 2018 ya.
Desember 2018 dan kayak baru 3 bulan nih kok Mm-mm. kok jadian kayak gini. Mm-mm. Kerjaan lagi banyak-banyaknya dan lagi banyak ini kok malah ini tuh. Jadi kejadian itu bikin kayak bukan ke diri sendiri malah mikirnya, tapi lebih ke kayak gimana nih kerjaan, orang banyak loh yang bergantung sama gue, kok gue malah nggak bisa jalan, nah kayak gitu. Jadi lebih ke merasa tanggung jawab pekerjaan yang bukan cuma satu kantor di satu kota, tapi ada Mm-mm. di apa, karena launchingnya udah nasional, berarti ini tuh udah se-Indonesia. Benar-benar. Gimana pimpinannya aja malah drop kayak gitu. Mm-mm. 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 Dan itu yang Oke. bikin kacau psikologikal sih. Iya, iya, iya. Oke, baik. Iya. Jadi panik ya, Mas. Panik dan ngerasa, oh, beban tanggung jawabnya secara moral itu jauh lebih besar ya. Apalagi Iya. Mas Kiki mungkin mengalami juga, teman-teman kan kalau disabilitas kan ada yang disabilitas fisik ya, Mas. Jadi merasa Hmm. terhambat juga ya. Ada di posisi sepatu disabilitas tersebut ya, secara tidak langsung. Nah, ketika Mas Kiki ini memutuskan untuk berobat gitu ya Mas, penanganannya, apakah itu ada dari diri sendiri atau disupport oleh keluarga, yuk kita obatin aja, atau bagaimana Mas? Oke, kalau pas awal-awal ya dulu itu karena memang masih orang tua saya itu pertamanya itu di Batam, orang tua di Padang. Oke. Jadi waktu itu orang Oke. tua di Padang langsung datang ke Batam, terus mendampingi selama beberapa bulan dan orang tua semuanya ikut gitu loh. Bahkan juga Ya. tante, om, sepupu, nah itu ikut untuk bantu saya tuh. Tapi kalau sekarang ya, kalau udah flare, oh ya udah tinggal ngabarin aja. Flare nih, nggak bisa jalan lagi nih, tangan nggak bisa gerak lagi nih, dan ya udah tinggal pergi ke rumah sakit aja. Yang kayak sekarang keadaan flare itu masih menyakitkan, tetapi udah berada di tahap oh ya udah flare, udah biasa kok, yuk ke rumah sakit, yuk beli obat, yuk suntik, yuk konsultasi ke dokter. Dan bahkan itu kayak terakhir kemarin, flare terakhir saya itu kemarin waktu bulan puasa. Jadi bulan puasa sampai Idul Fitri saya lumpuh di kursi roda tuh kemarin. Baru April sampai kemarin kan. Itu aja kejadiannya, tidur masih baik-baik aja, besok paginya pas bangun nggak gerak, ya flare gitu aja sih. Cuma udah di fase kayak flare lagi kayak gitu lah. Dan ketika tahu oh ini kayaknya harus dirawat deh di rumah sakit, udah siap-siap masuk ke tas, terus pesan gokar, pergi ke rumah sakit, dok saya flare multiple sclerosis, rawat saya. Udah memang dirawat langsung seminggu di rumah sakit, kemudian dikasih obat dan udah. Kalau Ya ampun, sekarang sampai iya, sampai udah auto juga ya, auto untuk persiapannya gitu ya, preparingnya udah well prepared. Nah, Mas Kiki tadi ini menarik ya. Saya mendengar kata kursi roda. Berarti Mas Kiki ini yang dialami itu ketika mungkin ya awal-awal terdiagnosis sampai kondisinya flare up yang berulang, itu ketika kondisi perburukan memang pakai kursi roda ya? tidak Harus itu ya? tidak selalu. Jadi tuh kayak sebenarnya sekarang ini lagi flare. Jadi kalau Astaga, ditanya Mas. Are you okay, sekarang Mas? I'm good. Tapi Ya ampun. kalau ditanya nih punggung kenapa kok nggak bersender, kena ini aja tuh sakit. Jadi kayak kalau orang megang itu sakit. Dan ini tangan saya ini baru bisa lurus, ini baru 3 hari apa 4 hari. Kemarin itu flare-nya sampai tangan itu bengkok gini, nggak bisa dilurus. Astaga. Jadi ya memang kalau lagi perburukan, lagi flare up kayak gitu, paling parahnya sampai lumpuh. Paling parahnya dulu tuh lumpuhnya di bulan. Tapi kalau misalnya yang flare ya udah jadi kayak sesuatu yang udah nempel aja gitu, oh punggung sakit ya sudah. Kalau ada teman tolong diusapin dong punggungnya gitu, saya minta tolong. Atau kayak ya jadi udah kayak sesuatu yang biasa aja. Jadi, kalau lagi sakit
ya lagi flare, jangan disentuh ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, berarti memang support sistemnya Mas Kiki ya luar biasa. Iya, jadi bahkan orang-orang banyak yang bilang tuh kayak, Ki lu kayaknya baik-baik aja, nggak lagi flare ini lagi sakit nih gitu. Iya, ya, jadi memang ya Mas Kiki ternyata orang pejuang penyakit kronis itu tidak nampak ya, atau kita bilangnya adalah disabilitas yang tidak terlihat. Mungkin melalui Instagram Live kita hari ini itu bisa menjadi masukan bagi Komnas Disabilitas bahwasanya pejuang penyakit kronis khususnya autoimun, kanker dan yang lain-lain bisa untuk disupport loh. Karena ya kalau saya tahu saya punya teman juga dengan MS, bahkan itu kondisinya nggak bisa bangkit Mas, gini terus gitu. Mhm. Sakit, badan itu nyeri ya emang ya daerah sini ya Mas, back pain ya kan, back pain terus disenggol aja itu udah kayak orang kena panci panas paling ya, atau kalau dia sih mengisyaratkan begitu, ini perempuan Mas, jadi memang kebanyakan dialami oleh perempuan dan Mas Kiki adalah one of yang ini ya, yang diberi gift oleh Tuhan kita ya Mas Allah ya, jadi benar-benar you are gifted sebetulnya dengan kondisi ini. Nah, kita baru tahu sekali Mas Kiki hari ini sudah sedang mengalami flare up. Kita doakan semoga Mas Kiki tetap kuat, mungkin kecapean atau bagaimana, tetap kuat, tetap semangat karena beliau aja bisa loh untuk hadir di Instagram Live kali ini untuk berbagi. Oke, Mas masih kuat untuk sampai nanti, Mas? Wah, Nah, ya Isa. Oke. Thank you, sangat berterima kasih sekali untuk sharingnya Mas. Nah ini kita lanjutkan aja untuk sesi diskusinya. Teman-teman saya izin untuk comments-nya saya off-kan karena kita butuh untuk melihat ya, teman-teman tuli juga bisa melihat ada juru bahasa isyarat di sini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan untuk sharing di kolom question box. Nah, ada pertanyaan, kita langsung bacakan nanti selang-seling aja ya Mas, kita dengan pertanyaan yang sudah ada. Mas Kiki izin bertanya dari Ibu Kurniati Atik. Gejala awal dan deteksi dininya untuk multiple sclerosis ini seperti apa? Ini sebetulnya pertanyaannya berlanjut. Dan apakah tes ANA positif yang dialami oleh Mas Kiki itu bisa mengarah ke autoimun multiple sclerosis? oke. Jadi kalau untuk gejala awalnya sebenarnya masing-masing orang beda-beda ya, karena saya ada gabung ke beberapa grup gitulah yang tentang autoimun multiple sclerosis, dan masing-masing orangnya beda-beda. Kayak tadi yang Kak bilang bahwa ada nih dia tuh yang nggak bisa bangun dari kasurnya, kayaknya tuh dibilang kamu beneran MS nggak sih gitu, kok bisa jalan, kok bisa melihat, sementara kita nih lumpuhnya permanen, sementara kita ini kebutaannya kebutaan Penglihatan, ya. gitu, kok kamu masih bisa. Dan memang saya juga tanyain gitu ke dokter, dok saya takut loh kalau keadaan saya tuh ya kelumpuhannya parah atau masalah penglihatan saya juga parah kayak gitu, tapi kok mata saya baik-baik aja ya sejak awal sampai sekarang gitu. Tapi memang yang lebih berpengaruh itu ke fisik, untuk kaki, tangan, dan untuk keseimbangan dan mudah lelah kayak gitu kan. Jadi kalau kata dokter sih memang masing-masing orang beda-beda. Jadi kalau saya bicarain gejala awal, saya cuma bisa kasih tahu tentang gejala awalnya saya saja gitu loh. Karena kalau saya itu sering kali setiap kali flare up kayak gitu, atau lagi kalau di awal dulu ya kelelahan, mudah banget lelahnya. Jadi kalau misalnya ngelihat saya tiba-tiba bisa tidur di kasur, tiba-tiba tidur di meja, atau tiba-tiba tidur di mobil kayak gitu ya, karena memang rasa lelahnya itu tuh muncul terus gitu. Saya nggak ngapa-ngapain aja tuh lelah. Saya nggak ngapa-ngapain aja lelah. Tapi ditambah lagi kalau saya melakukan pekerjaan. Iya. Tapi saya juga percaya sama satu hal sih. Kayak tadi yang Kak bilang bahwa saya diberikan gift oleh Tuhan dengan multiple sclerosis ini. Saya setuju dengan itu. Karena selama ini saya bekerja untuk penyandang disabilitas dengan perspektif saya sebagai non disabilitas gitu loh. Ketika saya non disabilitas tapi bekerja untuk disabilitas, ya ya udah gitu. Tapi Tuhan bilang, Ki, lu harus rasain dong jadi disabilitas, nggak harus full, nggak harus selalu
disabilitas, tapi sesekali lu kalau udah lupa, gue kasih lagi deh flare-nya gitu. Jadi saya kadang tuh ngerasa Tuhan lagi ngingetin nih bahwa lu harus ngelihat masalah-masalah disabilitas ini tuh dari perspektif disabilitas, nggak boleh dari perspektif lu sebagai orang non disabilitas. Saya sering tuh doa sama Tuhan kayak gitu kan, Allah kok kayak gini sih, sakit banget, capek banget gitu lah. Nah kayak pakai kursi roda kan juga kalau Iya, apa mau pergi kemana-mana aja nggak bisa masuk kursi rodanya, nggak ada benar. aksesnya, nggak ada bidang miringnya, nggak ada liftnya, hambatannya banyak. Jadi saya rasa dengan saya juga mendapatkan pengalaman ini, Tuhan benar-benar kayak Kak pikiran nih, ini loh yang harusnya lu selesain untuk disabilitas, sehingga kalau melakukan banyak pekerjaan di para kerja ya untuk memang bukan cuma penyandang disabilitas yang tidak bekerja, tapi memang untuk orang-orang lain pun yang non disabilitas ngerti perspektif itu bahwa siapapun bisa jadi disabilitas gitu. Yes, Jadi untuk gejala awalnya setuju. tuh apa ya, saya mudah lelah, keseimbangan menurun, terus mudah mudah apa ya nggak keseimbangan penglihatan, cuma penglihatan saya nggak masalah sih gitu. Terus kalau untuk Motorik ya Mas ya, lebih ke motorik motorik, juga ya. motorik sih saya sebenarnya, tangan dan kakinya gitu. Jadi saya kan juga juru bahasa isyarat. Nah jadi ketika lagi bertugas tuh kayak Yes gitu kan, saya tuh selalu berharap jangan tiba-tiba flare ketika lagi isyarat, harus pokoknya Iya teman-teman. benar. Dan alhamdulillah selama ini kayaknya juga doa teman-teman tuli selalu bilang apa, juga memberikan saya kesehatan setiap kali saya bertugas, tidak pernah flare gitu loh. Jadi biasanya flare-nya baru setelah saya jadi juru bahasa isyarat kayak gitu. Astaga, Jadi, iya iya. kalau bicara tentang anak profilnya apakah langsung ke multiple Iya. sclerosis, itu sebenarnya dari pemeriksaan segala macamnya sempat dibilang oh ini kemungkinan lupus, habis itu ada ke rheumatoid arthritis kayak gitulah kan. Iya. Nah, jadi kalau dari anak profil kayak gitu, tapi dari pemeriksaan MRI-nya sih yang memastikan karena kan ketika di MRI kepala sama Iya. tulang belakang, otak dan tulang belakang itu ada ciri khasnya gitu loh, ini MS. Iya. Dan kayak dokter bilang waktu itu di Kepulauan Riau kan, di Kepulauan Riau itu kalau nggak salah saya kurang dari 5 orang yang punya itu. Jadi dokternya bilang, wah kamu laki-laki, kamu di sini, yang lain ada di Tanjung Pinang. Dan kayak ini langka loh katanya, kok bisa gitu. Saya juga nggak tahu dok kayak gitu. Jadi karena bilang gitu. Oke. Nah, Mas Kiki, ketika pasien atau pejuang penyakit kronis ini bisa sampai level ke bercanda ya, jadi menganggap ini tuh hal yang wah, udah nggak painful lagi, maksudnya dalam tanda kutip nggak sampai masuk ke dalam hati. Ada the power of receh-receh ini ya. Itu Mas Kiki berarti bisa untuk menerima ya. Jadi dokter juga ketika sebut itu mungkin ya no hard feeling, bener-bener wow, ini memang langka dialami oleh laki-laki di mana mostly adalah bahkan 90% ya adalah perempuan. Dan Mas Kiki menjadi bukan percontohan sih ya, nauzubillah min dzalik ya, kita nggak pernah mau untuk menerima penyakit ini, tapi ya Mas Kiki itu adalah contoh yang memang ini success story dari bukan kita bilang sukses ya karena flare up terus ya, tapi ini adalah kehidupan yang harus diterima, harus dijalani. Nah, menjalaninya itu adalah sebuah proses yang tidak mungkin mudah, betul nggak Mas? Betul. Jadi Iya. kayak apa ya, saya tuh sampai bilang ke sahabat-sahabat saya kan kayak kadang kan, woi nongkrong yuk gitu kata teman-teman gitu kan di chat tuh, gengs nongkrongnya ke rumah sakit aja kayak gitu. Tuh iya udah, teman-teman tuh beneran datang ke rumah. Kira kita ngopinya tidak benar-benar ngopi ya saya ya, tapi kita akhirnya ngumpulnya di rumah sakit, dan itu berkali-kali. Saya kan punya sahabat-sahabat yang kayak flare lagi lu. Oh ya udah, bahkan terakhir kemarin nih don't really want to say bahwa saya sangat berterima kasih dan bersyukur punya sahabat-sahabat baik. I just want to highlight you guys. Hai Raffi, Tafe, thank you for being here for me.
Jadi Tafe itu tinggalnya di Batam. Ketika Mm-mm. saya flare, yang kemarin waktu bulan Mm-mm. puasa, hari ini saya flare, terus saya bilang, flare-nya di Jakarta. Saya di Jakarta, Tafe itu di Batam. Terus kursi roda saya kan ada di Batam kan. Tafe, Mm-mm. antarin dong kursi roda gitu. Hari ini saya flare, besok pagi dia flight ke Jakarta ngantarin kursi roda itu. And I was like, Masya Allah. "Yuh." Terus ya apa? Ya nongkrong-nongkrong di rumah sakit itu berkali-kali gitu loh. Kayak uh, udah yuk kita ke sini yuk. Nah, udah saya pakai kursi roda gitu. Udah akhirnya kemarin itu benar-benar udah sampai di tahap yang kayak uh, lomba lari kita. Gue lebih cepat dong pakai kursi roda. Astaga, lomba lari. Baik. Jadi Oke, oke, akhirnya oke. saya bersyukur punya Mm-mm. sahabat-sahabat yang bisa apa ya tidak menganggap sakit saya adalah sesuatu yang menghambat pertemanan dan sulit untuk gerak Yes. kemana, tapi memang udah lagi sakit ya sakit gitu. Dan bahkan kalau saya Mm. satu lagi tadi Tafe, satu lagi saya mau ceritain tentang Raffi. Jadi Raffi Mm-mm. itu uh, adalah orang yang juga selalu kayak apa semangatin saya, lu harus jalan nggak ya jalan tapi nggak kuat ya udah terus pernah selalu dia ngajakin saya tuh pergi keluar tanpa kursi roda kalau udah mulai bisa Mm-mm. jalan. Jadi itu sampai ya saya Mm-mm. megang tangan dia yang kayak Mm-mm. meluk gitu loh, meluk. Mm-mm. Yang Raffi ini tuh terlalu mesra nanti dianggap gay, bodoh amat, yang penting lu jalan. Baik banget Iya, sih. iya, iya. Jadi Bromance ya, Mas ya, romance, bromance. tapi memang uh, apa udah mulai bisa jalan disuruhnya lepas tapi ketika latihan jalan lu jalan berdiri lu katanya. Jadi ya dibantuin banget gitu yang sampai saya pegang dia pinggangnya tangannya terus jalan dan I'm really happy to have them in my life gitu. Keluarga juga sama, Yes. keluarga juga bahkan kemarin uh, saya ke Padang kan dalam keadaan Mm-mm. flare, dalam keadaan lagi di kursi roda. Jadi di Padang itu rumah saya toiletnya toilet jongkok. Ketika saya pulang, Mm-mm. saya bilang pengen pulang, kangen. Karena saya kan biasanya bolak-baliknya adalah Jakarta Batam kan. Cuma Iya. gua di Padang. Kangen Padang, pengen ketemu adik-adik, tapi lagi di kursi roda Mm-mm. nih. Saya nggak pernah bawa kursi roda ke Padang. Terus kata orang tua, kapan mau pulang? Minggu depan lah. Oke. Rumah saya langsung direnovasi, toilet langsung diganti jadi toilet duduk, terus ada bidang miringnya, kamar saya juga Mm-mm. ditambah beberapa fasilitas yang kayak wow kayak gitu loh. Jadi benar-benar Mm-mm. keluar Mm-mm. itu yang kayak Iya. udah pulanglah sini, toilet udah ada kok. Mm-mm. Hah, sejak kapan ada toilet duduk kayak gitu? Iya, iya, iya. Bersyukur banget ya, Mas ya. Jadi punya orang yang memang suportif, sahabat, bahkan sampai nanti mungkin dianggap bromance saat itu nggak masalah gitu loh. Itu mereka berdua adalah two in a million banget. Susah banget dicari lah orang yang seperti itu. Semoga Mas Tafe dan Mas Raffi yang nonton ini nanti itu ada dapat salam nih dari Mas Kiki. uh, he is so grateful to have you guys gitu. Ya, Oke. Baik-baik. Nah, Mas, ini ada pertanyaan. Kita langsung aja ya, Mas ya ke kolom boleh. diskusi selanjutnya. Menarik sekali pertanyaan dari Isfarazo. Apa motivasi kalau Kak Kiki pas lagi down atau memang kondisinya perburukan karena multiple sclerosis yang dialami? Oke, saya tuh mikirnya gini. Saya bekerja di dunia disabilitas ini sejak 2014. Berarti sekarang sudah 8 tahun ya. Saya kena AMS 2019 dan saya berada di kursi roda tuh bolak-balik. Paling cepat biasanya tuh 3 hari di kursi roda, paling lama pernah 6 bulan gitu loh di kursi roda. Jadi itu pun juga baru dari 2019. Berarti 2019, 20, 21, 22, baru 4 tahun gitu. Jadi 4 tahun ini bolak-balik di kursi roda. Kalau ditanya motivasi saya apa,
saya tuh bekerja di dunia disabilitas, sekolah, pelatihan kerja, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk orang-orang yang kondisinya memang sudah tuli dari lahir, autisme dari lahir, sampai nanti dia akhir hayatnya memiliki kondisi dengan berbagai hambatan dan mendapatkan diskriminasi dan pandangan sebelah mata dari banyak orang. Saya yang Ya. cuma 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan kayak gini, masa sih nggak bisa bertahan? Mereka aja loh, Hmm. tuli itu dari lahir sampai sekarang udah Hmm. keluarga bahagia, mereka menikah, punya anak, bahkan beberapa punya bisnis. Yang penyandang autisme ya udah dianggap gila kata orang-orang dari dulu, tapi Hmm. sampai sekarang wah bisa kuliah, bisa punya bisnis juga, banyak tuh yang sama saya. Jadi Hmm. saya rasa mereka itu bertahun-tahun loh. Saya seminggu masa nggak tahan, sebulan masa nggak tahan, Hmm. 6 bulan masa nggak tahan gitu loh. Jadi ya balik lagi ke lingkungan kerja saya sendiri yang menjadi motivasinya gitu loh. Dan saya rasa ketika saya menjadi orang disabilitas karena saya harus kursi roda, itu tuh menjadi sebuah momen gitu loh untuk saya bisa membicarakan tentang isu disabilitas karena saya disabilitas gitu loh. Kayak misalnya saya masih cerita juga. Dulu itu kampus saya itu kan saya udah jadi aktivis disabilitas dari dulu-dulu nih. Terus saya kuliah nih. Terus saya bilang ke kampus, Bu, bikinlah fasilitas di sini untuk penyandang disabilitas biar kita kampus bisa nerima penyandang disabilitas gitu loh. Nggak dibikin Ya. nggak dibikin-bikin. Kemudian saya flare masuk rumah sakit. Nah, saya di kursi roda kan, masih harus kuliah. Jadi flare saya itu waktu itu masih kuliah. Hmm. Saya bilang, Bu, gimana saya bisa kuliah kalau misalnya saya aja nggak bisa naik ke lantai 2 atau ke lantai 3. Minggu kemudian kampus saya punya lift. Jadi maksud saya, pasti saya salah satunya juga Iya, ketika iya. kayak gitu, saya bisa memanfaatkan kondisi saya untuk menciptakan akses yang lebih baik lagi kayak gitu loh. Ya. Ya, ya, that's right. Bukan cuma untuk daksa saja loh Bu, tapi pada Betul. kita ceritain untuk saya daksa nih butuh lift, butuh bidang miring gitu-gitu kan. Nah Mm-mm. kalau tuh Mm-mm. butuh bahasa isyarat, yuk kita belajar bahasa isyarat yuk. Nanti kamu lulus kamu bisa jadi isyarat nanti jadi aksesibilitas teman-teman kuliah. Terus kamu misalnya pengen ketemu sama teman-teman penyandang autisme, ya jadilah teman dia dan ajarkanlah dengan baik. Jadi balik lagi motivasi saya untuk bisa naik lagi, bukan selalu down ya. Satu, manfaatkan momen Mm-mm. bahwa saya lagi flare nih. Bikinlah postingan-postingan banyak, guys, gue disabilitas, Mm-mm. gue gini 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 gini, perspektif gue gini. Karena nanti ketika saya Mm-mm. udah lagi, saya jadi non disabilitas lagi gitu lah. Posisi Mm-mm. ally, saya menjadi supporter Ya, untuk disabilitas. Tapi ketika mm-mm. saya flare kayak gitu, ya saya adalah orang yang menjadi Disabilitas. jadi aktornya kayak gitu. Iya, iya. Oke, insightful sekali Mas Kiki. Di mana memang momen itu ya, she is the moment itu sangat penting ya. Jadi bukan kalau kalau saya tangkap ya dari pembicaraan Mas Kiki ketika flare up itu bukan kita ketika kita sharing ke medsos mungkin ya, bukan kita meminta-minta untuk dukungan, kemudian bukan cari perhatian karena saya flare up atau itu enggak sama sekali, tapi justru momennya adalah ini adalah the point of berbagi ya. Ini loh perspektif orang dengan penyakit kronis. Ini loh perspektif orang kalau mengalami disabilitas daksa ya. Betul. Jadi orang-orang itu harus memahami. Nah, cobalah kita sedikit mundur ya bareng-bareng. Kita lihat point of view-nya itu dari sudut pandang mereka, sudut pandang orang yang ada mengalami disabilitas atau mengalami flare up ini, dan itu tidak pernah mudah loh teman-teman semua. Jadi ketika down, Mas Yiki malah memanfaatkan momen itu untuk bangkit karena ya perjuangannya teman-teman yang lain itu tuh luar biasa. Benar, jauh lebih luar biasa daripada kita. Kadang-kadang kita suka malu nggak sih, Mas? Saya juga penyandang penyakit kronis, Mas. Jadi saya aja kalau misalnya fatigue juga ya, ngalamin kelelahan yang sangat parah gitu ya, kalau saya memang lagi banyak activity, itu juga sampai nggak bisa bergerak gitu. Jadi susah banget dan ngalamin brain fog. Nah, ketika kita
kok dikit-dikit sambat, dikiranya itu sambat, padahal bukan. Kita mau memperlihatkan sudut pandangnya aja ya sebenarnya, perspektifnya gitu loh. Nah, semoga mindset ini yang bisa untuk kita ganti. Yuk, sama-sama yuk, ini ada seratusan orang yang nonton, viewersnya, luar biasa nih, the power of Mas Kiki. Sampai ngerubah toilet, jadi toilet duduk, sampai merubah akses menjadi ada apa namanya bidang miringnya di kampus. Nah ini kalau nggak Mas Kiki kayaknya nggak bisa deh. Oke, lanjut Mas Kiki. Ini kok banyak sekali pertanyaannya, luar biasa. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Mas ya. Tadi sempat belum diceritakan juga Mas Kiki itu kalau periksa ke dokter apa aja ya Mas? Spesialis apa atau boleh di-share ke teman-teman Biasanya sendiri? saya tuh ke dokter saraf karena kan ini tuh sebenarnya kaitannya saraf kan. Tapi pada beberapa kondisi tertentu saya juga ke dokter spesialis jiwa. Karena kan Hmm, pas ada masalah-masalah psychological yang karena ya. ini kayak kadang tuh kayak sakit banget, gue masih pengen Hmm, kerja hmm, hmm. Iya, gitu. iya, iya. Karena itu memberikan tekanan mental sendiri. Jadi selain ke Hmm, dokter saraf, saya ke psikolog. Jadi oke. kedua itu. Baik, oke. Nah, teman-teman yang berjuang dengan multiple sclerosis autoimun ini mungkin bisa ke neurologis atau dokter saraf. Dan ketika ada masalah-masalah terkait dengan kondisi kesehatan mental, our mental health is priority ya, Mas ya. Benar-benar itu harus diprioritaskan. Jangan malu untuk asking for help. Jadi mencari pertolongan dari profesional. Tadi Mas Kiki aja, bahkan saya Mas yang dari psikologi, saya juga punya psikolog gitu. Saya butuh untuk eh, menstabilkan kondisi kesehatan mental saya gitu ya. Jadi kita semua berhak untuk mentally dan Fisik. physically health ya, healthy gitu. Oke, Ya. ada pertanyaan yang cukup baik. Apakah multiple sclerosisnya Mas Kiki ini diturunkan dari pihak keluarga atau adakah autoimun atau keluarga yang memang genetically mengidap autoimun sebelumnya? Saya lupa diabetes tipe 2 itu termasuk autoimun nggak ya? Yang saya tahu Oh, diabetes tipe bukan. autoimun kan? Tipe 1. Yang tipe Tipe 2 satu anak-anak ya biasanya. Iya betul, tipe 2 enggak. enggak. Oh, ya soalnya nenek saya cuma diabetes tipe 2. Tapi yang lain keluarga saya baik-baik saja. Saya kayaknya orang pertama deh yang di keluarga besar yang punya sakit autoimun. Jadi Yes, tidak ada yes, ya. dari keluarga lain enggak. Oke, nah ini sebenarnya bisa dijelaskan secara medis ya. Jadi nanti tinggal bertanya aja ke dokternya. Kalau untuk penyakit-penyakit kronis itu biasanya memang kita tidak secara langsung mendapatkan keturunan yang atau diturunkan begitu ya penyakitnya. Mungkin ada root yang jauh sana memang ya gift-nya ke kita aja. Saya juga nggak punya nggak punya yang namanya sejarah. Mas Kiki bercerita tadi nggak punya dari runtutan keluarga nggak ada. Tapi ya ada orang yang menganggap ini tuh kok saya ya, balik lagi why me itu paling besar question marknya. Tapi mungkin Mas Kiki sudah melewati fase-fase itu dan Pernah di situ. sudah berteman. Oh pernah di situ, baik. Nah itu ya, sangat pernah. Baik, oke. Nah ini ada yang bagus sekali Mas Kiki, ini luar biasa yang mungkin ya bukan teman-teman pejuang penyakit kronis tapi teman-teman disabilitas juga mengalami, bahkan semua orang yang mengalami. Mas Kiki, gimana caranya kita tidak memikirkan kata-kata orang yang suka mengkritik diri kita gitu ya. Jadi orangnya ini kayaknya uh, mendapatkan judging ya atau penilaian dari orang lain. Duh, sibuk deh ngurusin, biasanya ini sibuk ngurusin urusan orang atau menghitung amalan atau dosa kita ya biasanya ya Mas. Itu gimana Mas Kiki menghadapi orang-orang yang seperti itu supaya kondisi mentalnya tidak kambuh padahal masih berjuang loh dengan flare up-nya gitu. Kalau saya sih punya ini ya, dari dulu tuh saya percaya sama satu hal. Dan saya selalu bilang ke orang-orang lain juga kayak ya lu bisa kontrol yang lu bisa kontrol. Kalau orang yang suka kritik lu nggak bisa kontrol. Ya yang bisa lu Ya, kontrol apa ya diri lu sendiri gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan ejekan atau yang kritik-kritik kayak gitu sebenarnya kan kita nggak bisa kontrol netizen ya terutama ya ya kayak netizen itu. apa-apa netizen tuh nanti ngejek apalah gitu kirim DM apalah ya ya udah gitu loh
Karena kita nggak bisa ngontrol mulut mereka, pikiran mereka, pendapat mereka, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah tentang diri kita, gimana caranya menerima. Dan kalau saya sih ngelihat, ya udah, kita nggak bisa kontrol dia, kita fokus di diri sendiri aja, dan apa yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Jadi kayak apa yang saya bisa, apa yang mereka tidak bisa, fokus di situ gitu loh. Kayak misalnya ketika saya di kursi roda, salah satu cara saya berdamai adalah ketika saya di kursi roda, saya punya bicep, saya punya otot. Karena kan harus di kursi roda. Kalian sama kayak workout ya, Mas? Ya, kalian harus pergi ke gym kan. Lah, gua jalan aja ngelatih otot deh, kayak gitu lah. Jadi maksudnya lebih fokus itu bahwa udah fokus ngelatih otot aja ya, kayak gitu. Daripada kalian ngeluarin duit kan. Enggak. Misalnya kayak gitu. Atau kayak misalnya ketika saya sama teman-teman tuli misalnya, terus diajak tuh ya tuli apa segala macam lah kayak gitu. Lu nggak ngerti kan kita ngomongin apa? Kita ngerti loh lu ngomongin apa, misalnya kayak gitu. Iya, benar. Kita fokus sama yang kita bisa aja, jangan fokus ke yang orang lain nggak bisa. Kayak misalnya, oh ya udah, gua tuli, gua nggak bisa dengar, ya udah nggak apa-apa. Tapi gua di dalam air ketika berenang gua bisa komunikasi loh. Lu enggak kan? Blubub gitu, malah tenggelam. Tapi dalam air tenggelam ya. Malah tetap bisa komunikasi kayak gitu. Jadi itu pun yang saya suka komunikasikan nih sama teman-teman tuli. Udahlah, nggak usah apa yang kita kontrol, tapi fokus aja kita nih kemampuan kita dan kita lebih unggulnya di mana. Yes, itu adalah sebuah quote yang sangat baik. Ini insightful banget ini malam ini. Karena ini yang disampaikan lanjutan, Mas. Karena kadang di saat kita lagi bisa bangkit nih, jadi lagi meniti kembali, mendaki kembali, ada aja loh yang mandang sebelah mata. Tadi Mas Kiki meng-highlight ya, fokus pada apa yang bisa kontrol. Karena kadang-kadang, ya bahkan sering, omongan orang itu nggak bisa kita kontrol, netizen yang budiman ya, hanya bisa sibuk menilai. Dan tanpa action ya, Mas ya. Jadi nanti tenggelam, drowning dengan kata-katanya sendiri. Betul. Baik. Oke, semoga tetap semangat dimanapun teman-teman tuli, teman-teman sahabat inspiration, teman-teman para kerja. Yuk, tetap semangat terus dengan kelebihan kita ya. Apa tujuan dari hidup kita ini, seperti itu. Oke, ini luar biasa. Insight dari Mbak Risa Sylvia, boleh tahu nggak penyebab dari multiple sclerosis yang diderita oleh Mas Kiki? Buat Kak Kiki juga, ini doa, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, karena yang dilakukan Kak Kiki untuk orang banyak sangat luar biasa. Makasih untuk doanya. Kalau untuk pertanyaannya yang penyebab MS itu kenapa, sampai saat ini sebenarnya ilmuwan dari berbagai negara pun belum punya satu kesepakatan, oh ini nih penyebabnya kayak gitu. Apalagi kayak yang tadi dibilang tuh, MS ini tuh 90%-nya adalah perempuan. Lah, gue kok laki-laki turunan yang autoimun kok malah dapat kayak gitu kan. Ya, udah Tuhan yang ngasih gitu loh. Tapi kalau penyebabnya ya bisa jadi kayak apa, masalah saraf sih sebenarnya. Cuma saya kalau ditanya apakah makanan saya sehat, apakah sering olahraga, rajin olahraga, apakah tidur teratur gitu loh. Kalaupun telat tidurnya, misalnya bangunnya saya agak siangan kayak gitu loh. Jadi tidak kurang gitu jadwal tidurnya, tapi udah Tuhan aja yang ngasih. Jadi terima kasih Tuhan gitu. Yes. Ketika orang bisa memutar gitu ya. Oh, jangan cari penyebab terus gitu ya. Tapi coba dong berproses untuk nyembuhinnya. Coba. Jadi kita nggak pointing mencari kesalahan. Nanti kalau tahu penyebabnya, misalnya ya Mas Kiki ya, tahu penyebabnya, oh ternyata genetik. Jadi nyalahin keturunan kita lah. Itu kan kita nggak ngerti, namanya jodoh, nyakit, segala macam, sampai kelahiran kematian kita udah dari dulu ditulis gitu. Jadi jangan sampai nyalahin Tuhan, kita yang kontrol diri aja nggak bisa ya Mas. Gitu. Kalau misalnya disalahin,
keluarga gue yang nih yang salah. Ya terus udah disalahin terus apa? Nggak ada kenapa-kenapa gitu. Nah, betul sekali. Ini juga quote yang kedua ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa ya untuk sudden sadness kita. Barangkali kita yang memang ini adalah level up ya. Momen level up. Betul. Benar-benar, Mas Kiki. Ya, thank you banget nih Mas Kiki ya. Ada pertanyaan banyak banget. Mas Kiki dari Mbak Anissa. Mas Kiki gimana sih biar dapat penguatan untuk menghadapi penyakit MS berbarengan dengan kesibukan? Saya lanjutkan ini pertanyaannya berlanjut. Berbarengan dengan kesibukan yang sedang dijalani saat ini dan juga menjaga pertemanan. Tadi ada sahabat-sahabat, 2 orang sahabatnya Mas Kiki yang sampai sesolid itu gitu. Somehow Mas, orang itu kalau misalnya kita punya penyakit kronis justru malah dijauhin loh. Di pekerjaan aja kita dapat diskriminasi ya. Kadang-kadang sering sih saya nggak mau sebut apa-apa tapi juga ngalamin gitu ya, di pekerjaan kita juga dapat diskriminasi. Jadi orang itu malah cenderung untuk menganggap kita itu pesakitan gitu ya. Nah, gimana Mas Kiki ketika menghadapin multiple sclerosis dan bisa membalancing the whole life-nya Mas Kiki. Jadi kayak balance gitu. Oke, jadi itu sebenarnya yang pertama adalah ini belajar dari pengalaman juga ya, bahwa yang paling penting itu sebenarnya adalah berdamai sama diri sendiri dulu. Ketika dulu waktu awal saya kena multiple sclerosis ini, kemudian bisa jalan, flare lagi, kok berulang penyakitnya kayak gitu kan. Nah, itu saya pernah berada di tahap yang belum damai sama diri sendiri. Kayak udah bisa jalan, kok harus di kursi roda lagi. Kemarin nggak harus minum obat, sekarang harus minum obat lagi. Kemarin bisa kemana-mana, sekarang harus di rumah-rumah terus aja kayak gitu lah. Nah, tapi ketika saya masih berada di fase yang masih menyalahkan keadaan dan kayak apa sih kayak gitu. Nah, itu memang kerjaan nggak beres, segala macamnya nggak beres nih. Tapi ketika akhirnya saya kayak kemarin nih, kan baru 2 bulan lalu nih saya flare-nya pertengahan sampai Idul Fitri gitu kan. Ketika bangun tidur, nggak gerak lagi. Wah, gue flare. Langsung sambil ngesot-ngesot tuh, buka lemari, ngambil baju, masukin ke tas, pesan Gojek, Gokar, terus keluar ngesot-ngesot juga karena belum ada kursi roda kan. Ya udah, sakit dok, saya multiple sclerosis, lagi flare. Dan ketika sudah berada di tahap ya udah gue flare nih gitu, kerjaan semua tuh gitu loh. It's like the power miracle-nya itu muncul gitu loh, karena kita pun juga percaya sama diri kita bahwa sama kayak kita kebelet tipis. Kalau saya sih analogikannya gini, kebelet tipis, ya udah kalau kebelet yuk ke toilet pipis, selesai pipis kerjaan selesai gitu loh, ya kan. Sekarang saya lagi flare, udah yuk ke rumah sakit ngambil obat, selesai minum obat kita kerjain lagi gitu loh. Apakah nanti setelah saya pipis saya tidak akan pipis lagi? Ya pasti akan pipis lagi. Sama, apakah obat nanti enggak minum, ya masih minum obat juga, masih disuntik juga gitu loh. Jadi ya udah selesaiin dulu satu ini, kerjaan nanti bisa ke handle kok gitu. Kan kita juga perlu ngelihat, ini adalah pekerjaan yang harus saya lakukan, ini adalah pekerjaan yang saya delegasikan ke orang lain. Guys, tolong bikinin ya. Atau ini adalah pekerjaan yang tidak usah kita kerjakan, dan ini ada pekerjaan yang bisa kita tunda nanti gitu lah. Kita bikin priority setting kayak gitu. Jadi saya punya Google Calendar, kalau saya itu setiap bulan itu udah di set gitu loh. Dan ketika saya flare, saya tinggal ini bisa dilakukan sambil di rumah sakit. Jadi saya ke rumah sakit itu bawa baju doang, saya bawa laptop. Jadi, karena WFH, the real WFH nih Mas. WFH kan? Iya, work from hospital, astaga. Work from hospital, betul. Nah jadi tuh kayak dilihat nih, ini bisa dikerjain di rumah sakit, ini bisa. Yang tidak, yuk kita tunda, kira-kira seminggu lagi udah sehat kok. Dilihat apakah ada pekerjaan yang
cukup di laptop aja kayak gini, orang nggak perlu tahu saya Iya. lumpuh tuh, nggak perlu tahu karena Iya, tangan masih iya, iya. bisa ngomong, Hmm, kakinya doang nggak bisa mm-mm. gitu loh. Ya udah. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau misalnya butuh keluar, oke, kita set waktunya ini di hari Minggu misalnya. Hari Minggu berarti harus lakukan ini. Ya, Jadi priority settingnya sih kalau saya. yes. Masya Allah, iya ya, bener ya. Itu luar biasa banget. Ini kita juga ngalamin ya, semua teman-teman mungkin pejuang penyakit kronis WFH, atau kalau work from hospital kadang-kadang. Jadi bahkan teman-temannya Mas Kiki aja playing from hospital ya Mas ya. Jadi Ya, nongkinya itu udah di nongki. hospital, udah di rumah sakit gitu. Nah itu menjaga pertemanannya itu karena memang harus, bahkan pertemanan itu sama dengan hubungan yang sakral ya Mas ya, sama dengan hubungan pernikahan karena seumur hidup. The real definition of in goods or bads itu ya di sini gitu ya. Gimana orang itu tahu dan mau dan siap gitu di dalam kondisi happy-nya kita, di dalam kondisi baiknya, dan di dalam kondisi terburuknya kita. Nah, itu caranya menseleksi alam pertemanan ataupun hubungan apapun gitu ya. Nah, buat teman-teman para kerja, buat sahabat inspiration, jangan patah semangat. Kita nggak sendiri kok gitu ya. Ada Mas Kiki, ada para kerja. Nah, saya malah penasaran nih Mas dengan para kerja. Gimana Mas Kiki dulu membuat para kerja. Saya pikir Mas Kiki ini kena MS dulu baru para kerja. Ternyata para kerja dulu ya. Para Ya, kerja dulu itu memang sudah established lama, baru Mas Kiki ya qadarullah harus ya harus ada di sepatu itu juga gitu ya. Harus ada di point of view teman-teman penyandang disabilitas. Bagaimana Mas Kiki membalancing awal-awal kok saya juga ada di posisi ini. Ceritakan boleh Mas tentang profil boleh. para kerja secara singkat ya. Jadi itu kan para kerja ini ketika apa kita kita dirikan nih para kerja, COVID kan, pandemi gitu. Ya, Semua program-program kita pindahin online dan ya, ya bisa kita lakukan online semua ya, kayak kan saya mostly ketika flare up itu kaki yang nggak bisa gerak, mengalami, mhm, tapi kan tangan masih bisa gerak. Jadi itu ya, ketika tim saya yang tuli ya kita komunikasinya tetap pakai bahasa isyarat ya, mhm, bukannya di rumah sakit. Iya, di rumah sakit kan kaki gue nggak bisa gerak, tangan gue mah bisa gerak kayak gitu loh. Jadi bahkan sampai teman-teman itu bilang, Ki istirahat lah. Iya, gue udah istirahat, gue udah minum obat kayak gitu loh. Tapi kan memang komunikasi sama kalian tuh harus pakai bahasa isyarat gitu loh. Eh, kita ambil juru bahasa, akhirnya kita pakai layanan juru bahasa isyarat mhm, untuk bantu kita ya, biar biar saya nih nggak isyarat sendiri gitu kan, ya, dibantuin jadinya. Dan mhm, itu salah satu core-nya sih ketika kita memang hmm, pengen dunia ini tuh setara, pengen dunia ini ya, bukan cuma sekedar kayak ya udah ada aksesibilitasnya, tapi sebenarnya apakah aksesibilitas itu benar-benar bisa memberikan informasi itu sampai di penerima informasinya atau tidak kayak gitu loh. Kayak yes, sekarang mhm, kenapa kok saya sarankan kan ke Inspiration kalau mau IG live sama saya ya, juru bahasa isyarat ya. Dan saya mau yes, bahasa isyaratnya dari PLJ nih, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. ya, Kita percaya nih teman-teman, juru bahasa isyarat di PLJ itu tuh bisa menyampaikan informasi yang kita berikan agar bisa dipahami teman-teman tuli. Sama di para mhm, kerja juga ketika kita mau meeting gitu-gitu ya, teman tuli saya kan soalnya sebenarnya bisa gerak cuma dilarang tuh, turunin tanganmu kita cari JBI. Nah, hmm, juga adalah orang yang harus ngerti pola komunikasi saya, harus ngerti pola komunikasi tulinya. benar, Jadi kita di para kerja, karena memang pekerjaan selama beberapa tahun terakhir ini juga online dan tidak perlu ada kaki saya kelihatan, ya saya tetap bisa jadi juru bahasa isyarat, saya mhm, tetap mhm, bersama teman-teman tuli, bahkan tuh mhm, pernah di satu kegiatan waktu itu hari hari bahasa isyarat
internasional bulan September itu kita lagi Mm-mm. bikin. Nah, Mm-mm. saya di hari itu acaranya paginya saya masuk sakit. Terus langsung tim saya bilang, Kak Kiki nggak bisa, Kak Kiki lu harus istirahat. Ya udah gitu loh. Akhirnya dicari juru bahasa isyarat. Terus tapi saya tetap membuka acara itu gitu loh. Karena saya pimpin Mm-mm. ya kan. Tapi berusaha gimana nih yang tidak kelihatan ini di rumah sakit gitu. Habis Iya, itu iya, iya, iya. selesai buka acara saya istirahat lagi. Tapi kerjaan bisa dihandle dengan baik dan itu membuktikan Yes. teman-teman disabilitas, teman-teman non disabilitas ketika memang kita memberikan akses, ketika kita memberikan kebutuhan komunikasi dan menjembatani cara kerjanya mereka, orang disabilitas dan non disabilitas itu bisa kerja bareng kok. Tuh. Sama Iya. kayak orang dan orang dengar acara besar tuh se-Indonesia kita bikin. Udah kita siapin semuanya. Sayanya malah Kiki lu libur. Tidur. Iya, iya, iya. Handle kita. Yakin lu nih acara nasional. Berikan kita kepercayaan. Dan ketika Yes. dilihat berhasil, sukses acaranya. Hmm. Tuh. Ini kalau ada apresiasi icon, saya mau tepuk tangan ini, benar-benar ya, luar biasa. Jadi adanya prioritas, kita handle di Google Calendar juga teman-teman ya, pejuang penyakit kronis, teman-teman disabilitas, bisa kok untuk bekerja lagi, bisa berdaya lagi. Teman disabilitas bisa, pasien juga bisa. Terus kemudian tadi Mas Kiki bilang, delegate to the team ya. Jadi kita punya orang kepercayaan gitu supaya circle kita ketika kita menghadapi flare up, flare itu kekambuhan ya, mau yang autoimun, mau yang penyakit kronis juga pasti mengalami, ya saya nggak mendoakan, tapi suatu ketika kita mengalami penyakit kronis, kita juga bisa untuk mendapatkan dukungan yang penuh dari circle kita. Oke, Ya, Mas Kiki boleh satu pertanyaan lagi ya, ini untuk yang luar biasa juga untuk closing pertanyaannya dari katalog hijab soliha Kak Kiki, tolong dong kasih nasihat gimana bisa tetap berjuang mencapai mimpi walau dengan keterbatasan. gini. Uh, kita memperjuangkan sesuatu itu tuh bisa jelas kalau mimpinya kita jelas. Goals kita jelas. Kayak misalnya kita pengen sekolah SD, ya udah selesai SD itu kelas 6, lanjut SMP selesai di kelas 3, lanjut SMA selesai di kelas 3 juga. Nah, kita tuh udah jelas tuh. Jadi kayak oke, semester 1, semester 2, oke, ujian gitu. Nah, kita bisa memperjuangkan kayak oh harus lulus nih ujian ini, harus naik kelas nih nanti. Nah, itu kan ketika kita punya apa ya target yang jelas juga bahwa kita harus selesain 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah misalnya kayak gitu kan. Itu udah jelas. Sama kayak mimpi. Kalau misalnya kita bicarain mimpi, ya mimpinya harus jelas dulu. Apa yang mau diperjuangkan kalau misalnya kita aja tuh tidak tahu mimpi yang mau kita capai itu kayak gimana. Jadi itu saya selalu bilang tentang mimpi itu harus divisualisasikan. Visualisasikan dengan jelas kita itu pengennya kemana. Contoh nih, saya itu suka jalan-jalan. Saya traveler. Saya pengen ke negara ini. Atau kalau di Indonesia pengen di kota ini. Di kamar saya tuh punya peta besar yang saya tuh bisa lihat tiap hari. Saya pengen ke Jepang. Oke. Dibikin tuh saya tempelin post-it, saya tulis targetnya tahun segini ke Jepang. 2019 lalu tercapai. Nah, jadi itu sama ketika pengen bicarain mimpi, ya kita tuh visualisasikan dulu mimpinya. Bisa Ya. mungkin di notes, mungkin kita bisa bikin di Twitter. Nah, jadi kalau Twitter, Instagram kayak gitu-gitu atau di TikTok gitu kan. Nah, kayak Ya. saya bikin mimpi saya, ini baru saya update beberapa minggu lalu di Twitter. Header Twitter saya akan ada di Harvard 2-3 tahun lagi. Visualisasikan dulu, bisa atau enggaknya nanti, yang penting visualisasikan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita tuh punya keterbatasan. Gimana dong? Keterbatasan ini bukan cuma tentang
Ya, kalau topiknya hari ini adalah tentang keterbatasan fisik atau keterbatasan, Ya, tapi bisa jadi tentang keterbatasan uang, keterbatasan ya. support, keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi, misalnya kan ada banyak keterbatasan tuh. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu bisa kita turunkan atau kita hilangkan jika goalsnya itu udah jelas. Kalau goalsnya udah Hmm, keterbatasan apapun, oh, hapus. Saya selama flare ya. aja pergi ke luar negeri pakai kursi roda, Singapura, Malaysia, Thailand. Keluar kota saya pakai kursi roda, Jakarta, Jogja, Padang. Kayak ya udah gue mau ke Jogja, ya udah pakailah kursi roda gitu. Mau ke Padang, ya udah ayo. Yang penting divisualisasikan dulu. Saya punya keterbatasan nggak bisa pakai kursi roda, tapi saya punya target. Hmm. Nah, naik pesawat nggak ada kursi roda, tapi pakai kursi roda gimana misalnya gitu. Ya saya tinggal chat, halo maskapai penerbangan, saya pakai kursi roda loh, gimana nih caranya. Ternyata udah ada stepnya. Yang penting kan kita Hmm. tahu dulu kita nih mau ngapain. Nanti nyampe di Iya. situ ada tuh SOP bandara misalnya kalau kita bicara. Jadi gimana caranya untuk berjuang sampai mimpi? Mimpinya dulu divisualisasikan. Ketika kita udah bisa memvisualisasikan mimpi, nanti kelihatan tuh, oke, kita bikin tabel lagi. Ada namanya SWOT kan. S itu strength, Ya. kekuatannya kita atau kelebihannya kita apa, list. Weaknessnya kita itu apa aja, kelemahannya kita apa, list. O, opportunity, kesempatan yang ada dengan mimpi kita ini apa aja kesempatan-kesempatannya, buat. T, threat, hambatan-hambatan yang mungkin muncul untuk bisa mewujudkan mimpi itu apa. Jadi SWOT itu penting. Jadi itu kita tahu, oke, untuk kita ada hambatannya nih, tapi kita punya kelebihannya ini. Nah, oke, kita punya kelemahan ini, tapi ada opportunity-nya ini. Gitu. Kita bikin di situ untuk kita tahu mimpi kita ini bisa kita capai atau tidak. Oke, nah ini luar biasa banget ya. Jadi ketika kita bermimpi itu visualisasikan mimpi kita. Bangun dulu ya Mas ya. Bangun Ya, jangan mimpi terus. ya, Ditulis, mimpinya bisa ditulis, bisa di tadi ya take notes mungkin di media sosial. Jangan malu untuk diremehkan karena kadang-kadang doa-doa orang yang meremehkan kita, doa yang negatif itu malah didengar sama Allah gitu loh. Jadi, ini doain negatif nih gitu ya. Malah tak kasih loh, malah ya. dikasih loh. Saya pernah tuh Itu. Ya, jadi kita nggak tahu, malah justru siapa yang sampai arsy duluan nih doanya ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi doa dari orang yang membenci kita tuh malah didengar sama yang memberi hidup kita. Malah itu kejadian. Jadi jangan takut untuk bermimpi, bangunlah, visualisasikan tadi Mas Kiki bilang, tahu targetnya, tahu kemampuan. Kalau keterbatasan, ada yang namanya tadi ya Mas Kiki bilang di list, dituliskan, di daftar. Oh keterbatasannya apa? Ini bisa di akomodir pakai apa? Jadi keterbatasan itu akan diturunkan oleh kelebihan kita, oleh kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, Mas Kiki sharing hari ini benar-benar luar biasa, memberi insight yang saya pribadi, saya hangat nih. Jadi benar-benar hati saya ini full of gratitude, benar-benar saya penuh dengan rasa syukur karena bisa dipertemukan oleh Mas Kiki dan saya jadi banyak belajar bahwasannya keterbatasan itu tidak bisa untuk menghambat kita, bisa berdaya dan juga berdampak buat orang lain. Nah, Mas Kiki, boleh nggak ada satu closing statement yang bisa menghangatkan, jauh lebih menghangatkan teman-teman yang nanti akan melihat ulang siaran ini. Semuanya sahabat Inspiration mau berjuang dalam kondisi keterbatasan apapun. Silakan Mas Kiki. I have my favorite quotes. Jadi favorite quote saya adalah you can if you can say I can. Kamu bisa kalau kamu bisa mengatakan bahwa aku bisa. Kalau misalnya kamu bilang nggak bisa, ya udah nggak akan bisa. Tapi bilang dulu aku bisa kok. Ya udah, kamu akan bisa. Jadi kamu bisa jika kamu bisa mengatakan bahwa aku bisa. Kalau misalnya kita bilang kita bisa, ya lingkungan juga akan akhirnya mendukung. Kayak apa ya? Terlepas dengan keterbatasanmu misalnya. Saya aja dengan kursi roda bisa pergi ke sana ke sini kayak gitu loh. Ya karena
saya selalu bilang, bisa kok, aman kok, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya bilang nggak bisa, ya beneran nggak bisa. Bisa, dan itu nggak ngapa-ngapain ketika saya bilang nggak bisa ya hari ini, itu bisa lemas seharian. Tapi kalau bisa kok hari ini, lagi flare kayak gimana pun bisa tuh, gitu. Jadi it's about the mindset, tentang kekuatan mental juga. Ya, yang penting bilang dulu, aku bisa. Nanti kamu apa? Oke, Mas Kiki, thank you for the beautiful quote. Ini Mas Kiki lagi flare up aja selalu hadir dan semangat ya, tangannya bisa gerak-gerak padahal mungkin kakinya yang ada keterbatasan. Iya, punggung sakit. Oke, kita tidak boleh berlama-lama lagi. Quote yang sangat hangat ini, you can if you can say I can, ya. Jadi itu yang benar-benar harus di-highlight oleh semua yang menonton hari ini dan siapapun yang mereshare informasi ini. Jadi diri kita adalah yang kita compete ya, yang kita harus lawan gitu ya. Jadi kita tidak bersaing dengan siapapun, kita bersaing dengan diri sendiri. Level up. Please level up. Mau jadi pasien, mau jadi penyandang disabilitas, orang dengan autoimun, diri kita yang harus kita bersaingnya gitu. Mungkin adalah mindset kita sendiri, ketakutan-ketakutan kita, itu tidak bisa untuk menghalangi kita untuk bisa berkarya. Oke, Instagram Live kali ini yang dihadiri oleh banyak sekali orang dari seluruh Indonesia. Saya izin untuk tutup hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan menghangatkan seluruh orang yang bisa dalam kondisi berjuang dengan penyakit kronis maupun disabilitas. Terima kasih Mas Kiki atas kesempatannya. Semoga bisa berjumpa dalam waktu yang sangat positif dan sehat. Tetap sehat Mas, semangat dalam kondisi apapun. Semoga mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ya, Mas, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Kiki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mas. Terima kasih. Oke. Nah, tadi kita sudah melaksanakan Instagram Live dengan Mas Kiki. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ketinggalan untuk acara ini bisa nanti menonton lagi siaran ulangnya. Namun benar-benar kita harus mendapatkan insight ya. Setiap Instagram kisah inspiratif, inspirasi itu tidak hanya datang dari orang-orang hebat yang memiliki banyak prestasi berentet, tapi dari teman-teman di sekitar kita, bahkan Mas Kiki yang memang berjuang dengan multiple sclerosisnya, mendampingi teman-teman disabilitas di luar sana, berjuang sampai ke tahap optimal dalam diri itu aja bisa, dan itu sangat menginspirasi kita. Yes, if we can say I can, we can, then Allah will give us, you can do it, gitu ya. Benar-benar kun fayakun, terjadilah maka terjadilah, gitu. Kita tetap harus bisa bilang, pasien bisa, saya bisa, teman-teman disabilitas bisa, saya yakin saya bisa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini Instagram yang sangat live Instagram yang sangat insightful. Semoga menghangatkan jiwa-jiwa yang memang membutuhkan pendampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next Instagram live lainnya di Kisah Inspiratif. Saya undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semua.